bilang hati gembira adalah obat yang manjur. Nah, mumpung libur telah tiba, saatnya healing brur. Come on! Nah, Unyil mau tunjukin lokasi glamping yang pemandangannya bikin seger mata dan hati. Iya. Ya gimana nggak seger? Depannya aja sungai dan sekelilingnya hutan pinus. Bangun tidur nggak perlu dibangunin sama deringnya alarm, tapi dibangunin sama derasnya aliran sungai. Manjain mata sama telinga banget kan? Wah. Apalagi sambil lihat keseruan orang-orang main rafting di sepanjang sungai. Lokasinya ada di Pengalengan, Bandung Selatan, daerah yang terkenal akan kesejukannya. Glamping satu ini menyediakan 2 tipe kamar. Tenda snail yang bentuknya kayak cangkang siput dan tenda square. Sekarang sudah ada 9 tenda, 3 tipe square dan 6 tipe snail. Glamping ini termasuk masih hangat-hangatnya alias baru. Dioperasionalkan bulan Mei kemarin dengan waktu pembangunan selama 3 bulan. Oh iya, buat yang tanya-tanya soal harga, mulai dari 1,2 juta per malam ya. Kapasitas maksimal per tendanya hanya untuk 4 orang saja. Dengan 1 tempat tidur dan sofa lipat yang bisa disulap jadi kasur. Beratapkan tenda terpal tebal, beralaskan kayu, dan sebagian tembok kamar mandi dilapisi bambu-bambu. Serta pintu berlapis kaca, agar kita masih bisa menikmati pemandangan luar. Tenang, privasi masih bisa terjaga karena ada tirainya kok. Penginapan bernuansa alam tapi mirip rasanya kayak hotel bintang 5. Tenda glamping dibuat permanen dan lebih aman karena bisa dikunci. Berbeda dengan tenda yang harus dibongkar pasang. Sama-sama di alam bebas, tentunya tenda glamping ini harus aman dari ancaman binatang buas. Selain itu, tenda ini juga harus tahan di segala cuaca. Untuk mencegah naiknya air sungai, di bagian pinggir sudah dipasangkan bambu-bambu. Bambu kan terkenal memiliki kelebihan mencegah banjir dan longsor. Jadi, no khawatir deh, semisal air sungai lagi mengalami kenaikan. Dan menariknya lagi, penyedia glamping di sini menawarkan paket wisata seru dan menantang. Kita bisa eksplor ATV tour dan rafting, lengkap dengan pemandunya. Yap, ini dia aktivitas seru yang gak boleh terlewatkan saat menginap di glamping. Main basah-basahan, menyusuri sungai menggunakan perahu karet alias rafting. Kita akan diajak berkeliling menyusuri sungai dengan berbagai macam rintangan selama 90 menit. Rutenya kita akan mengitari Sungai Palayangan. Sumber air sungai ini berasal dari situ Cilenca yang merupakan danau buatan. Aliran sungainya relatif stabil sepanjang tahun. Berani uji adrenalin? Kamu bisa coba wisata ini dengan merogoh kocek Rp150.000 per orang. Pakai helm dan pelampung dulu ya demi keselamatan. Terus, guide akan memberikan arahan mengenai apa yang harus dilakukan saat bermain. Seperti duduk ke arah kiri atau kanan, cara menggoyangkan perahu saat nyangkut, dan aba-aba boom. Nah, teriakan boom itu menandakan kita mau melewati jeram. Jadi, kita harus jongkok. Justru, keberanian kita diuji dengan melewati berbagai macam kesulitan jeram. Pas jeram di depan mata, siapin teriakan yang paling kencang, Besti. Wuhuu! Variasi jeram terdiri dari 3 jenis. Jenis-jenisnya ada drop, double drop, dan turbulence. Drop terbentuk karena adanya penurunan dasar sungai, seperti tangga atau undak menurun. Ya, mirip-mirip air terjun versi pendek gitu deh. Di sini dikenal dengan sebutan jeram domba.
Kalau double drop agak lebih ekstrim. Jeram ini terbentuk karena arus sungai melewati bebatuan besar. Sensasinya sama seperti drop, tapi berkali-kali lipat. Mirip kayak air terjun berurutan gitu deh. Jeram jenis ini sebutannya jeram kacapi. Yang sebelumnya kurang menantang. Belum ngelewatin turbulens gelombang yang berpusar di bawah permukaan air. Jeram ini disebut jeram blender. Ini bisa terjadi karena adanya perbedaan kedalaman sungai dan sekelilingnya banyak bebatuan besar. Berpetualang di sungai atau rafting ini mulai dikenal di Indonesia tahun 1970-an. Istilahnya orat, olahraga arus deras. Kalau mau main di alam yang memacu adrenalin kayak gini, kuncinya ya cuma modal berani, Besti. Langsung gasken kuy. Mau kegiatan seru yang gak basah-basahan, tapi harus siap kotor ya. Nih, kapan lagi bisa off-road naik ATV dengan pemandangan kebun teh yang memanjakan mata? Selain nikmatin udara segar, pemandangan yang indah, kita juga harus siap kotor-kotoran. Apalagi pas treknya habis diguyur hujan. Beh, siap-siap kecipratan lumpur, Besti. Berkelana menggunakan ATV ini tentunya akan ditemani road captain. Dia yang akan memandu rute perjalanan di kebun teh riung gunung selama 1 jam petualangan. Pada dasarnya, bermain ATV di rute hutan atau perkebunan kayak gini jauh lebih susah dari jalan raya. Soalnya, kita bisa menemukan medan berlumpur, licin, naik dan turun. Pas ngelewatin medan curam, hindari atraksi freestyle ya. Lebih baik berkendara stabil di kontur jalan yang penuh tantangan. Nah, yang paling penting kalau kita ngelakuin aktivitas outdoor yang ekstrim-ekstrim kayak gini, harus tetap hati-hati ya. Gak mau kan niatnya healing malah jadi hilang. Sohah banget nggak tuh Besti? Pedes pol teman. Yap, ini dia sambal yang dibakar di atas cobek tanah liat yang lagi viral nih. Bahkan setiap harinya nggak pernah sepi pengunjung. Lokasinya memang hidden gem di tengah kota Bandung. Resep rahasianya ada di sini nih. Ada 2 jenis cabai yang digunakan, cabai rawit domba dan cabai merah. Dua-duanya kalau dicampurin pedesnya nendang. Saking ramainya, hampir setiap hari rumah makan ini mengolah sekitar 40 kg cabai. Untungnya dikala harga cabai melonjak, bahkan per kilonya capai Rp100.000, harga setiap menunya gak ikut naik juga kok. Sambal bakar ini dimasak di area open space. Terdapat 10 tungku bakaran yang dibagi untuk memasak 2 sambal yang berbeda. Ada sambal gami dan sambal goang. Apa perbedaan keduanya? Nah, sambal gami rasanya gak terlalu pedas. Soalnya porsi bawang putihnya lebih banyak. Terus ditambah terasi dan juga tomat. Diracik dan dibakar langsung di atas cobek. Sedangkan sambal goang diracik terlebih dahulu di dalam wadah dengan porsi cabai lebih banyak. Setelah tercampur merata, baru deh dibakar di atas cobek. Tanpa menggunakan tomat dan cocok di lidah pecinta pedas. Nah, setelah sambalnya jadi, tinggal ditambahkan lauknya. Rumah makan ini menyediakan berbagai macam lauk. Ada ayam, bebek, cumi, udang, dan ceker. Yang paling unik adalah kolaborasi antara rasa Nusantara sambal dengan lauk fancy, yaitu wagyu. Biasanya wagyu kan disajikan dengan mushroom sauce atau barbecue atau black pepper. Nah, di sini kita bisa mencoba wagyu dicocol sambal.
Beuh, anti mainstream besti. Wah, Wagyu aja bisa dikolaborasiin sama sambal bakar. Aduh, Unyil jadi punya ide nih. Mau kasih challenge masak sambal bakar dengan lauk yang gak ada di menu. Ya, siapa tahu bisa jadi rekomendasi menu baru. Cakep. Halo Kang, jadi aku udah bawa nih 2 menu lauk yang nggak ada di menu. Aku mau challenge nih akangnya untuk masak 2 menu ini, slice beef sama kepiting untuk dicampurin sama sambal goang. Kira-kira bisa nggak ya Kang? Bisa dong. Bisa? Oke nih, aku kasih akangnya. Siap. Selamat masak. Semoga enak ya Kang. Siap. Sambal bakar ini pionir pertama kalinya ada di Malang. Karena sering keluar kota dan mencicipi berbagai kuliner, terutama yang berbau pedas, inilah yang jadi alasan lahirnya sambal bakar di Bandung untuk pertama kalinya. Meski baru buka pada Desember 2021, tapi pecinta pedas hampir setiap hari mengantre demi mencicipi sambal bakar viral ini. Banyak yang beranggapan makan yang pedas-pedas bikin selera makan bertambah. Meskipun udah keringetan, kepedesan, pusing 7 keliling, makan tanpa sambal jadi kurang nikmat. Jadi rasanya pengen lagi dan lagi, meskipun sudah kelihatan kapok. Faktanya, pada penelitian yang diterbitkan Chemical Senses tahun 2012, cabai merah bisa mengurangi keinginan makan makanan berlemak, manis, dan asin. Makanan pedas bisa membantu kita merasa lebih kenyang. Selain itu, dapat meningkatkan pembakaran kalori dalam tubuh. Penelitian menunjukkan makanan pedas mengandung banyak bumbu dan rempah yang dapat meningkatkan suhu tubuh, sehingga meningkatkan jumlah energi yang kita pakai juga. Nah ini nih udah jadi ternyata. Ternyata challenge-nya berhasil Sobat Unyil. By the way, negara kita termasuk negara dengan penduduk paling doyan pedas loh. Hawa panas sambil makan yang pedas-pedas menimbulkan keringat berlebih. Proses mengubah makanan menjadi protein kan membutuhkan kalori, maka adanya peningkatan panas dalam tubuh yang dibuang dalam bentuk keringat. Makanya nggak heran deh kalau orang kepedesan yang dikeluarin cairan dalam tubuh. Kalori yang terbakar saat kita mengonsumsi cabai yang mengandung capsaicin dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Dari peningkatan itu, jumlah kalori yang terbakar sekitar 50-70 kalori setiap harinya. Capsaicin juga memiliki efek termogenik yang dapat membakar kalori dalam tubuh lebih banyak selama 20 menit. Oh iya, habis makan nikmat, biasanya rasa pedas di mulut gak hilang-hilang. Sebel. Nah, salah satu cara untuk atasi kepedesan yaitu minum susu. Berkat kandungan protein kaseinnya, susu dapat meredakan rasa pedas. Kasein dalam susu dapat memecah capsaicin pada cabai. Produk susu kan macam-macam, ada susu sapi, yogurt, keju, dan krim asam. Selain itu, minuman asam seperti lemon atau jeruk nipis juga bisa menetralkannya. Yang mampu mengembalikan elektrolit tubuh seperti air kelapa juga bisa meredakan pedas. Wih, aroma sambal bakar ayah emang top markotop dah. Kagak ada yang ngalahin. Oh, ternyata dari sini sumber asapnya. Pas banget nih, lu ada di mari, Nyeng. Nyeng, tolong jagain ini ya. Ayah mau ambil cabai dulu. Siap, Mpok. A few moments later. Ini Mpok Ipe ngambil cabai di Lembang kali ya. Lama amat. Ini kan jadi ngantuk. Pucung gak, Bus? Lah, sambal ayah jadi gosong begini dah. Nyeng! Nyeng!
Emang kudu pakai air nih biar bangun. Banjir, banjir. Mau bergaya kayak lagi di negeri Sakura, bergaya ala-ala Bollywood, atau bergaya ala Timur Tengah, semuanya ada di satu tempat ini. Yap, selamat datang di wisata kuliner dan edukasi berkonsep keliling dunia di Lembang, Bandung. Ada 7 negara yang bisa kita kunjungi di sini. Setiap negara, bangunan, budaya, dan ornamen-ornamennya dibuat semirip mungkin dengan negara aslinya. Pengunjung akan diantarkan menggunakan gondola untuk turun ke spot-spot negara. Spot yang paling beraneka ragam adalah kawasan Jepang. Mampir ke sini, jangan lupa berfoto di bangunan ikonik kuil paling terkenal di Kyoto, yaitu Fushimi Inara Taisha. Mau berfoto di bangunan tradisional Jepang? Mampir nih ke Otera. Bangunan ini sengaja dibuat ganjil, gak boleh genap. Fungsinya untuk acara keagamaan. Oh iya, biar fotonya makin ciamik, kita bisa rental kostum kimono. Kimono untuk perempuan dan laki-laki juga ada. Konon katanya jumlah lapisan baju kimono Jepang pada acara formal tertentu bisa sampai 20 lapis dan 5 lapis untuk menjaga suhu tubuh biar tetap hangat. Selain kulineran, di sini kita juga bisa mencoba face painting. Gambar bisa kita request sesuai contoh. Seni melukis di wajah ini menggunakan cat yang aman untuk kulit kok. Dari kawasan Asia Timur, kita beralih nih ke Asia Selatan. Yap, India. Wah, begitu masuk, kita disambut dengan patung gajah sebagai simbol hewan yang paling dihargai dan dihormati. India melestarikan gajah karena keberadaannya terancam punah. Di sini kita juga bisa menyewa kostum tradisional sari untuk perempuan, lengkap dengan aksesoris dari kepala sampai bawahan. Sedangkan laki-laki bisa sewa sorban dan kurta piyama, kemeja longgar yang panjangnya menutupi lutut. Biasanya terbuat dari bahan kain kapas atau sutra. Nah, udah glow up, jangan lupa nih foto-foto di spot patung tangan yang menyimbolkan orang India senang dengan tarian dan henna. Oke deh, let's go, move on ke negara lain. Nah, sampailah kita di bangunan nan megah eye-catching karena berwarna-warni. Welcome to kawasan Timur Tengah. Di sini kita bisa sewa kostum layaknya Aladin dan Jasmine. Widih, benar-benar layaknya putra dan putri kerajaan. Bangunan khas Timur Tengah memiliki kubah-kubah tinggi yang melambangkan kebesaran, kekuasaan, dan kekuatan. Ini adalah salah satu kawasan terbaru di sini. Yap, Afrika. Kota-kota di sana terkenal dengan bazar atau pasar, seperti Marrakech, Casablanca, dan Rabat. Kita juga bisa eksplor rumah tradisional yang dibuat semirip mungkin seperti di desa kecil Tiabele, Afrika Barat. Rumah ini aslinya terbuat dari tanah kayu, hingga kotoran sapi dan beratapkan jerami. Temboknya dihiasi dengan lukisan etnik yang indah. Mau jalan-jalan ke berbagai negara tanpa paspor? Come on, kesini aja akhir pekan. Yuhuu! Hayya, cat, cat, cat. Aduh, ini siapa sih? Pakai kostum ninja segala. Ini Pak Enyeng, Den. Gimana, keren kan? Hah? Ya ampun, ngapain pakai kostum segala sih, Pak? Mau datang ke karnaval apa?
Pak Enyeng juga nggak mau kalah keren sama yang sewa kostum di tempat wisata tadi, Den. Yang penting gaya aja dulu. Aduh, Den Unyil, tolong Pak Enyeng, Den. Selesai sudah episode healing kita, Besti. Sekarang Unyil mau kasih kuis. Pertanyaannya, glamping di episode ini ada di daerah mana? Jawab di akun Instagram @magazinetrans7 ya. Follow dulu akunnya. Sampai jumpa Jumat depan, Besti.